Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mutamassikin bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis, memasuki tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 15 April 2021. Lanjutan kajian kita, keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso bisa berlangsung dan kita memasuki Nata'ijut Tarbiyah min Syahri Ramadan. Dalam bahasa kita, nilai tarbiyah dari bulan penuh berkah. Sholawat beserta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk ditetapkan dan dilimpahkan untuk sang khairul bariyah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga untuk keluarga dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, serta kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama beliau, bersama keluarga dekat beliau di surganya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nata'ijut tarbiyah atau nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan min syahril mubarak yang kita ambil dari bulan penuh berkah atau bulan Ramadan ini. Seperti kita telah mengkaji pada pekan yang lalu bahwa di surah Al-Baqarah ayat 183 Allah sebutkan tujuan akhir dari kaum beriman menunaikan ibadah puasa adalah mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari bulan Ramadan kali ini. Seperti kita ketahui, puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan shaum atau asyam atau juga al-imsak. Secara bahasa, secara etimologi, as-shaum, asyam, puasa itu artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. As-shaum disebutkan satu kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Maryam ayat 26, yang bermakna menahan tidak berbicara. Sedangkan asyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. As-shaum atau asyam bisa juga bermakna, di samping maknanya menahan diri, fokus atau pelan-pelan. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa saja nilai tarbiyah yang akan kita ambil dari bulan yang penuh berkah ini? Yang pertama adalah tarbiyah shaum, nilai pendidikan dari puasa. Orang yang berpuasa itu akan menahan diri dari makan, dari minum, dari hal yang membatalkan puasa sejak masuk waktu subuh sampai maghrib. Jadi imsak yang sesungguhnya itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu sejak adzan fajar shadiq. Adapun kalau kita memiliki jadwal imsakiyah yang diterbitkan biasanya 10 menit sebelum adzan subuh, itu maknanya adalah tanbih atau peringatan. Itu ijtihad dari para ulama agar kita berhati-hati bahwa 10 menit lagi kita memasuki waktu subuh. Tapi makan dan minum dan hal-hal yang masih dibolehkan itu disilakan ketika masuk 10 menit sebelum adzan subuh, yang kalau istilah dalam jadwal itu adalah jadwal imsak. Nah, orang yang berpuasa
menahan diri dari pandangan, dari pendengaran, dari pembicaraan yang haram, yang tidak berguna. Dia akan gunakan pandangannya, ia gunakan pendengarannya, ia gunakan lisannya untuk berbicara tentang sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat. Maka nilai tarbiyah ini akan membentuk pribadi, dalam istilah lain akan terjadi pada takwinus syakhsiyah, pembentukan pribadi, merupakan pembentukan karakter, pembiasaan yang akan menjadi akhlakul karimah. Sehingga orang yang terbiasa dengan berpuasa bukan hanya dari makan dan minum, seperti Jabir bin Abdullah al-Ansari mengatakan, idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk anil kadhibi wal maharib. Apabila engkau berpuasa, hendaklah pendengaranmu juga berpuasa, penglihatannya juga berpuasa, pembicaraanmu juga berpuasa. Berpuasa dari yang diharamkan, berpuasa dari kedustaan dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa seperti ini akan memiliki karakter, memiliki akhlakul karimah. Ia akan terbiasa menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika di luar Ramadan nantinya, dia memiliki akhlak yang mulia seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, itu nilai tarbiyah yang pertama dari bulan penuh berkah ini, yaitu dari nilai tarbiyah syam atau shaum atau imsak. Kemudian yang kedua, nilai tarbiyah qiyamul Ramadan. Seperti kita maklumi, selama bulan Ramadan di malamnya, Masya Allah, kaum muslimin berduyun-duyun menuju masjid-masjid, menuju musola-musola, menuju tempat-tempat yang dimana melaksanakan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Mereka terlatih dan terbiasa menunaikan sholat tatawu, sholat sunnah. Bahkan karena sudah terbiasa melaksanakan demikian, sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, qobliyah atau sebelum sholat fardu, ba'diyah atau setelah sholat fardu yang ada di situ, dia akan berupaya untuk menunaikannya. Atau bahkan bukan hanya yang rawatib, seperti selesai dia berwudu, dia akan melaksanakan sholat li syukril wudu atau sholat tuhur. Di waktu duha ia tunaikan sholat duha. Di waktu malam kadang bukan hanya tarawih, ia tambahkan dengan yang lainnya, dengan tahajud misalnya, ditambah dengan witir. Cuma saran kami, Bapak Ibu yang sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, selesai sholat tarawih bersama imam jangan pulang, selesaikan dulu sampai dengan witirnya. Karena ada keutamaan tersendiri ketika melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imamnya. Man qama ma'a imamihi hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai, maka dia mendapati pahala seperti sholat semalam suntuk. Itu keutamaan tersendiri. Tentu bagi yang mau menambahkan dengan sholat yang lain, dia tidak perlu untuk melaksanakan sholat witir lagi. Tidak perlu ditutup dengan witir, karena witirnya sudah dilaksanakan di awal. Beliau bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Dan kaum muslimin juga akan tetap semangat melaksanakan sholat sunnah mutlak lainnya. Kemudian yang ketiga, nilai tarbiyah sedekah, nilai pendidikan sedekah. Semangat bersedekah di bulan Ramadan ini mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dari mutu
maupun jumlahnya. Kebiasaan semangat bersedekah ini akan membentuk karakter. Dia akan peduli kaum du'afa, kaum lemah. Dia semangat silaturahim, mungkin dari keluarganya. Walaupun yang mampu, dia saling berbagi. Karena Rasulullah bersabda, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka niscaya kalian akan saling menyayangi. Semangat ta'awun, semangat saling menolong, yang terus akan dipraktekkan di luar bulan Ramadan. Karena kaum muslimin meyakini adanya sebuah athar sahabat ketika bersedekah di bulan Ramadan lebih utama, karena adalah waktu-waktu yang istimewa. Afdalus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan. Paling utamanya sedekah itu adalah bersedekah di bulan Ramadan, dikarenakan pahala berlipat ganda. Nah, itulah nilai yang ketiga, nilai pendidikan sedekah, pembentukan karakter untuk peduli, memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap kaum du'afa, dan kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian yang keempat, nilai tarbiyah di bulan Ramadan, di bulan penuh berkah ini, kita bisa ambil dari tarbiyah tilawatul Quran. Semangat kaum muslimin untuk tadarus, untuk mempelajari Al-Quran. Ada yang mempelajari dari segi cara membacanya, tahsinut tilawah, mungkin dari segi memahami maknanya, mungkin membaca tafsirnya, mendiskusikan untuk mengambil ibrah di dalamnya, atau dia tahfidz untuk menghafalkannya, atau punya target untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang tentunya untuk mengamalkannya, maka di bulan Ramadan ini ada peningkatan luar biasa. Mereka yakin dengan satu huruf yang dibaca akan dibalas dengan 10 kebaikan. Karena Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan penuh ikhlas satu hurufnya, mendapatkan pahala 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka semakin banyak yang kita baca dari ayat-ayat Allah, tentunya semakin banyak pula huruf yang kita lalui, yang kita baca, maka kebaikan-kebaikan itu akan menjadi investasi kita di dunia ini, lebih-lebih nanti untuk di akhirat nanti. Mereka yakin Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka dia akan memperbanyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kaum muslimin meyakini Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu semakin intensif berinteraksi dengan Al-Quran, tentunya semakin istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan memberikan pengaruh positif dalam takwinus syakhsiyah, dalam pembentukan kepribadian untuk senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yang akan dipraktikkan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga untuk di 11 bulan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai tarbiyah yang kelima adalah tarbiyah istighfar, doa dan zikir. Ada keistimewaan yang jangan sampai pernah kita lewatkan di waktu sahur. Allah abadikan karakter orang bertakwa itu, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itulah mereka beristighfar kepada Allah. Ada waktu ketika kita selesai sahur, kita duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beristighfar.
I'tiraf, kita mengakui betapa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, seraya kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu sahur, kita meyakini hadis Rasulullah, salasu da'awat la turad, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah da'watul musafir, doanya orang yang safar. Kemudian wa da'watul mazlum, doanya orang yang didolimi. Wa da'watus shaim, dan doanya orang yang berpuasa. Maka kita banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beristighfar ketika kita berpuasa, ketika kita akan berbuka puasa, dan ketika kita selesai menunaikan ibadah salat misalnya, atau ketika selesai santap sahur. Sahur itu sendiri adalah makanan yang diberkahi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita makan sahur, ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita diiringi dengan doa, dengan istighfar selesai kita melakukan ibadah sahur itu. Belum lagi dengan doa ketika kita dalam sujud dalam sholat kita, ketika kita dalam duduk tasyahud akhir sebelum salam. Maka doa-doa itu tentunya ketika kita berada di bulan Ramadan akan lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di bulan Ramadan kita banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak berzikir, maka di bulan selain Ramadan tentu kita juga akan mengamalkannya karena sudah terlatih di bulan Ramadan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, nilai pendidikan di bulan Ramadan itu adalah at-tarbiyatu al-a'mal salihat, yaitu nilai pendidikan amal saleh kita. Kita mengakui di bulan Ramadan ini merupakan bi'ah thayyibah, lingkungan yang sangat mendukung untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi di bulan Ramadan ini mendukung sekali, memberi semangat untuk melakukan ketaatan. Beragam ketaatan, beragam amal soleh. Dan itu sesuai dengan janji Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah, idza ja'akum Ramadan syahrun mubarak futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim. Ketika Ramadan telah datang, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, bahkan dibelenggu syaitan-syaitan itu. Diberi kemudahan kita melakukan ketaatan-ketaatan itu. Lingkungan mendukung. Nilai tarbiyah ini senantiasa akan menginspirasi dan memotivasi bahwa di semua lini, semua tempat dan kondisi, bagaimanapun semangat beramal soleh itu akan dipertahankan, sehingga dampak positifnya akan memotivasi kerja. Kita akan senantiasa kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Di luar Ramadan, kita akan pertahankan kinerja yang terbaik itu ketika amanah telah diembankan kepada kita. Seperti panjenengan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, panjenengan bekerja secara profesional karena juga termotivasi dengan nilai-nilai tarbiyah yang ada di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari madrasah Ramadan ini, sehingga kita dapat melestarikan nilai-nilai tarbiyah dari bulan penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita dimudahkan untuk senantiasa taat kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.